Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, ikut channelnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita masih melanjutkan materi bab 4 tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membicarakan tentang makna persatuan dalam keberagaman. Disampaikan bahwa bangsa Indonesia ini salah satu bangsa memiliki keberagaman. Keberagaman ini merupakan suatu kondisi di mana masyarakat ini mempunyai banyak perbedaan, antara lain dilihat dari suku, agama, ras maupun golongannya. Faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia antara lain yang pertama karena kondisi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Kemudian yang kedua karena perbedaan kondisi alam wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga karena letak strategis wilayah Indonesia. Kemudian yang keempat karena perbedaan keadaan sarana transportasi maupun komunikasi antar wilayah. Kemudian faktor yang terakhir yang kelima adalah karena perbedaan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Itulah penjelasan singkat dari pertemuan kita minggu yang lalu. Kali ini kita masuk subbab yang kedua, yaitu mengenai prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Anak-anak sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa keberagaman atau kebinekaan atau heterogenitas masyarakat Indonesia di satu sisi bisa menjadi sebuah potensi, tapi di sisi lain bisa menjadi sebuah ancaman bagi bangsa Indonesia. Keberagaman ini bisa menjadi sebuah potensi karena memberikan keuntungan bagi bangsa kita. Antara lain misalnya keberagaman bisa membuat kita menjadi bangsa yang besar, karena kita ini budayanya beraneka ragam, kekayaan alamnya juga berlimpah ruah. Nah, selain itu dengan keberagaman ini juga bisa menarik wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia, karena mereka bisa melihat aneka budaya itu ada di Indonesia. Di samping bisa memberikan dampak positif, ternyata keberagaman ini juga bisa merupakan sebuah ancaman bagi bangsa kita. Karena dengan keberagaman, baik suku, agama, ras maupun golongan, ini bisa membuat masyarakat Indonesia yang kebetulan berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras maupun berbeda golongan, ini akan menimbulkan perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Kalau pendapat yang berbeda ini tidak bisa dikendalikan, mereka minta atau mau menangnya sendiri, maka mau tak mau akan terjadi perselisihan yang mengarah pada konflik antar suku, agama, ras, dan golongan yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, keberagaman ini juga bisa menjadi ancaman karena bisa mudah menumbuhkan perasaan kedaerahan, perasaan kesukuan, perasaan fanatik yang sempit, dan lain-lain. Ada 5 prinsip yang harus kita junjung tinggi untuk mewujudkan persatuan masyarakat Indonesia. Prinsip yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia ini memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Tapi semuanya harus dipandang sebagai satu kesatuan. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Mereka boleh berbeda suku, mereka boleh berbeda agama, mereka boleh berbeda ras, mereka bahkan boleh berbeda golongan, tapi mereka adalah satu negara, negara Indonesia, satu tanah air,
tanah air Indonesia. Satu ideologi negara, yaitu Pancasila. Itulah prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Prinsip nasionalisme Indonesia dimaksudkan sebagai paham yang mementingkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia di atas kepentingan yang lainnya. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Prinsip ini mengajarkan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh manusia tidak bisa dilaksanakan secara mutlak sebebas-bebasnya. Tetapi kebebasannya ini harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kepada sesama manusia serta kepada bangsa dan negara. Ini maksudnya bahwa kebebasan yang kita miliki tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan maupun aturan-aturan yang dibuat oleh manusia seperti hukum maupun norma-norma yang ada di lingkungan kita masing-masing. Prinsip yang keempat adalah prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Dengan wawasan Nusantara, maka kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Manusia Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Prinsip yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita isi kemerdekaan dengan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ini merupakan cita-cita bangsa yang ada di era reformasi. Untuk yang terakhir, silakan amati tugas mandiri 4.2. Kalian diharapkan untuk bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan maupun faktor-faktor yang mempersatukan masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Jadi kamu disuruh merenungkan atau mengamati di lingkunganmu itu kira-kira perbedaan kamu dengan masyarakat yang ada di lingkunganmu itu beda apa saja. Kamu juga merenungkan kira-kira apa persamaan antara kamu dengan masyarakat yang ada di sekitarmu. Oke, kiranya hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.